Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, Nama saya Ade Bima Surya Saputra dengan NIM akhir 12. Kali ini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2, yaitu mengenai kalimat efektif dan paragraf efektif. Langsung saja. Jadi, yang pertama itu ada definisi kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dan definisi kalimat efektif itu kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami, tidak menimbulkan ambiguitas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, harus logis, komunikatif, dan efisien dalam penggunaan kata. Lalu adapun ciri-cirinya yaitu kesatuan gagasan, kesepadanan, keparalelan, kehematan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan, ketepatan, kebenaran struktur. Lalu ada syarat dari kalimat efektif yang pertama ada kesatuan, kepaduan atau kesejajaran, kehematan, ketegasan, variasi, dan kelogisan. Lalu di sini ada definisi paragraf efektif. Definisi paragraf efektif ini adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Ada ciri-ciri paragraf, eh, kalimat dan dan spasi untuk jenis karangan yang biasa memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik, memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Lalu ada unsur paragraf, ya, pertama ada topik atau gagasan utama. Topik merupakan fokus atau jantung dari sebuah paragraf kalimat utama. Lalu ada berisi gagasan utama, kalimat pendukung, lalu pendukung konjungsi. Adapun pola pengembangan paragraf efektif, jadi dari jenis-jenis paragrafnya berdasarkan pola penalaran. Satu, paragraf deduktif. Dua, paragraf induktif. Tiga, paragraf deduktif induktif, induktif. Empat, paragraf ineratif. Lalu ada berdasarkan gaya pengungkapannya. Yang pertama ada paragraf narasi, kedua paragraf deskripsi, tiga paragraf eksposisi, empat paragraf persuasi, dan lima paragraf argumentasi. Lalu ada pola pengembangannya. Yang pertama pengembangan dengan kronologi, yang kedua pengembangan dengan ilustrasi, yang ketiga pengembangan dengan definisi, yang keempat pengembangan dengan analogi, yang kelima pengembangan dengan perbandingan, yang keenam pengembangan dengan sebab akibat, yang ketujuh pengembangan dengan contoh, yang kedelapan pengembangan dengan repetisi, dan yang kesembilan pengembangan dengan kombinasi. Kemudian ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan syarat paragraf efektif. Jadi ada kesatuan, kepaduan atau koherensi, lalu ada kelengkapan. Lalu ada paragraf efektif dalam karya ilmiah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf efektif dalam karya ilmiah antara lain menggunakan kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menyusun paragraf dengan struktur yang jelas mulai dari kalimat utama hingga kalimat pendukung, memastikan kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam paragraf, lalu menghindari penggunaan bahasa yang tidak baku, ambigu, atau terlalu subjektif. Lalu ada menggunakan data dan fakta sebagai dasar argumen agar tulisan lebih valid dan ilmiah. Lalu yang terakhir ada memastikan penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Jadi kesimpulannya, kalimat efektif dan paragraf efektif mencakup definisi syarat-syarat serta pola pengembangannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan dengan jelas, logis, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sementara paragraf efektif merupakan susunan kalimat yang memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan dalam menyampaikan informasi. Pola pengembangan paragraf mencakup deduktif, induktif, ineratif, serta pola menyebar yang masing-masing memiliki cara penyajian gagasan yang berbeda. Dalam karya ilmiah, penggunaan kalimat dan paragraf yang efektif sangat penting untuk memastikan
komunikasi yang jelas dan sistematis. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.